Beda kami laki-laki, susah ibu masuk surga. Kalau ibu, coba dengar ibu, suami tak pacandringan, suami tak tukang tipu, suami tak tidak sholat, suami tak narkoba, tapi ibu rajin sholat, ibu sabar di rumah, ibu ngurus anak, tutup jilbab dirinya, tidak pernah makan barang haram, nanti ibu tetap masuk surga, suami masuk neraka. Tidak ada urusan dengan suami tak. Bahkan Nabi jelaskan, kalau kau sabar, kau sholat, kau menunaikan ibadah puasa, kau lindungi harga dirimu, kau tetap patuh kepada Allah, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ini 7 pintu surga ibu, pilih kau mana kau suka masuki. Coba enaknya. Tapi kami laki-laki, meskipun kami ulama, penghafal Quran, mimpin sholat berjamaah di masjid, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak puasa Ramadan, istri tidak sholat, demi Allah, sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu yang masuk neraka, meskipun suaminya ulama. Tuh, tidak gampang itu jadi suami, Pak. Makanya yang kita selalu pikir mau 2, 3, 1 saja nanti tanggung jawabnya susah. Tapi Bu, itu laki-laki tergantung istri. Kalau sopan ki, masa suami tak macam-macam? Begitu ada yang gone, dia bilang, "Ni gato iko, ila cundeke." Itu istriku di rumah sopan, santun, taat. Untuk apa lagi? Tidak ada mikala itu istriku, penghuni sorga. Saya mau ikut masuk sorga. Tapi kepanan nakaki, makutu, malas berdandan, suka marah-marah, tidak hargai saudaranya suami, tidak hargai mertua. Naseleiki Bu. Tapi coba kalau sopan kita sama mertuata, kita hormati mertuata, kita hormati saudaranya. Datang mau macam-macam suaminya, mau menikah, mertuata pembela. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu. Coba kau lihat itu istrimu, saya belum bangun sudah siap sarapan, tidak pernah kasar bicara, tidak pernah kau bantah. Apalagi kau cari kau itu. Haram air susuku kalau mau kau kawin lagi. Mertuata bela ki. Tapi kalau mertuata tidak dihormati, datangi sangin marah-marah ki, banting pintu, tanya kapan ki pulang. Jauh-jauh dari Pindrang datang suruh aku karena anaknya kerja di Vale. Marah-marahi terus. Biar ada mamanya kita marah-marahi juga. Datang saudaranya tidak pernah kita hormati. Pulang kampung lebaran. Apa nak bilang? Mak bene nona. Apa itu istrimu tidak tahu sopan santun. Batemu ku kasih sekolah. Ku jualkan kau sawah supaya baik-baik derajatmu. Masa istrimu sendiri tidak hargai kau? Kawin kau lagi kau perlu sembunyi-sembunyi kau. Cidak kau. Si mau kau. Saya heran tuh Pak Bupati. Ini perempuan paling banyak fansku kalau ceramah. Padahal perempuan Tommy paling sering ku semes. Tapi nak suka tonji kau dong, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu semua masuk surga nanti bersama keluarga. Amin ya. Ibu mau masuk surga? Mau ki ibu? Masya Allah, perempuan masuk surga itu syaratnya sederhana sekali Bu kata Nabi. 1, masam pajak kau. Qimis salah. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. 4, patuhi suamimu kata Nabi. Masuk ke surga mana kau suka dari 7 pintu. Coba maki enaknya. Apa ini dunia Bu? Kalau suami tak macam-macam, dunia jadi Bu. Santai maki. Dunia ji. Kalau ibu ngoncar-ngoncrak, selingkuh suami tak, kita bilang kau saja bisa tonjak. Akhirnya ibu selingkuh juga, buka jilbab, malah hancur-hancuran hidup, maka neraka menunggu ibu. Kalau nerakanya dunia kita dapat, paling tidak ada orang dari lahir sampai mati menderita terus. Tidak ada orang susah dari bangun sampai tidur. Tidak ada orang susah, pasti ada senyumnya. Tapi kalau masuk ke neraka Bu, tidak ada senyum-senyum. Makanya kalau nak hianati ki suami tak, nak siksa ki suami tak, tidak pernah dia baik-baik sama kita, bilang ki saja dalam hati, memang bukan surga suami yang kununggu, tapi yang kutunggu adalah surganya akhirat. Saya bilang suami, jadi kalau tidak ada uangnya suami, sabar ki. Dunia tidak dibawa mati, uang tidak mati, orang tidak ada uang. Tapi pernah saya bilang begitu, Nabi bilang istriku, iya, saya tahu ji, tidak dibawa mati itu uang. Tapi kalau tidak ada uang, rasanya mau mati. Sebasa parah si Pak Guru ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Saya kalau di Makassar salawat Kak begini ikut semua jamaahku. Di sini nak lihat-lihat Kak. Masa engkau apa wakilongan gitu. Ya, Bu. Kalau ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarrus, maka perbanyak amal dengan salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu, ada ini anak tas sarjana kodong. Habis misawa dijual, kebun cengkeh sudah dijual, sudah mi S2 tidak dapat kerja, bangun kita tengah malam jam 2 jam 3 salat hajat ki namanya ibu, minta kepada Allah supaya cepat dikabulkan doa. Tak duduk makin di situ tak 30 menit salawat sebut Nabi sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah kita sebut salawat sebanyak-banyaknya, piki usap itu ubun-ubunnya nak tak, insya Allah dikabulkan Allah itu doa tak. Coba maki, coba amalkan itu. Bagaimana anak tak tahu tidak mau dapat kerja kalau kita tidak pernah doakan dengan khusus. Ku doakan Ustaz, tapi kita doakan dalam sholat 5 waktu. 5 waktu itu umum, semua orang bisa lakukan. Yang khusus bangun sholat tahajud, minta kepada Allah. Saya kasih contoh yang namanya fasilitas khusus. Kalau saya sakit perut atau sakit agak demam-demam sedikit, saya tidak usah ke dokter. Kenapa? Saya tahu ji, piko saja beli nggak prokol. Selesai masalahku. Kenapa? Ini penyakit biasa. Tapi kalau sudah sakit yang sakit yang luar biasa, sakitnya spesial, maka tidak boleh saya harus beli itu prokol, saya harus datang ke spesialis. Kenapa? Ini penyakit khusus, ini harus ada spesialis yang tangani saya. Kalau tidak ada masalah tak cukup sholat dalam 5 waktu kita berdoa. Tapi kalau ada hajat yang sangat besar, tidak cukup dalam 5 waktu, harus ada fasilitas khusus. Fasilitas khusus itu tengah malam sholat hajat kita minta kepada Allah. Lalu apa kaitannya dengan salawat? Contoh, ada anak tak nakal sekali. Orang sakit gigi pergi na tumbuk tiang listrik. Tengah malam dek na patanak pak, skandal lapo na racing. Satu komplek na ganggu. Tiba-tiba meninggal suami tak. Begitu meninggal suami tak, datangin anak tak minta tolong sama tetangga. Pak, tolong nggak dulu kasih membayar ke ini, bantu saya kak. Nah bilang ini bapak kau itu kasih setengah mati ki selama ini cidak ko cilaka. Tak dia ditolong. Datang kodongan utak. Istri tak, Pak, memang itu anak nakal. Tapi ingat siapa bapaknya? Bapaknya itu tamang SMP tak. Baiknya itu kodong bapaknya. Selalu kita bantu. Bantu tahu, jangan kau lihat itu anaknya. Ingat bapaknya. Padahal bapaknya sudah meninggal. Akhirnya apa? Kita tolong itu anak. Bukan karena dia anak kita segani, tapi karena ingat jasa-jasa baiknya bapaknya akhirnya dibantu. Demikian juga dalam berdoa. Kalau Allah lihat dosa dan kesalahan tak tidak mungkin. Istri tak kita tipu, makanan kita kadang kala haram, orang tetangga kita bohongi. Allah mau dengar doa tak tidak mungkin. Tapi karena kita sebut namanya kekasih Allah, namanya Muhammad kita sebut-sebut terus, akhirnya Allah dengarkan doa tak. Bukan karena lihat Bapak, tapi karena cintanya Allah kepada Nabi. Makanya duduk sambil salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, coba itu sambil duduk. Bisa jadi gara-gara salawat itu Allah kemudian mendengar doa dan permohonan kita. Sudah, berikutnya lagi. Aman 3 hari, keluarlah Nabi. Lanjut perjalanan. Di sahabat di Madinah yang lebih dulu hijrah, gelisah. Mati mini Muhammad. Kenapa? Sudah 7 hari belum ada kabar, 8 hari belum ada kabar. Kalau sekarang kita mau ke Makassar, 2 hari tidak sampai, tidak ada masalah. Kenapa? Ditelepon orang di Makassar. Tanam makwa, mobil macet, kempes bannya, tidak bisa goyang sama sekali. Keluarga bisa tenang. Kenapa? Tahu sebabnya. Tapi pada zaman itu semua gelisah. Kenapa? Tidak ada telepon. Mati mini kode Muhammad ini, dikejar, hancur mini. Kejar-kejar. Tunggu-tunggu, 9 hari tidak ada kabar, 10 hari tidak kabar. Makkah Madinah 500 km. Hari ke-11 barulah ada kelihatan. Tunggu-tunggu, di jauh kejauhan tampak ada seperti kalau kuda lahir di padang, kan ada itu debu yang terbang-terbang. Lalu sahabat berkata, wih ada terbang-terbang debu, mungkin Nabi. Makin dekat kelihatan. Wih Abu Bakar bersama Nabi, maka disambutlah.
Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Nah, sampailah Nabi. Kemudian Nabi diajak, ya Rasulullah, bermalamlah di rumah saya. Kata sahabat yang dari Mekah, dari Madinah, ya Rasulullah, rumahku lebih besar. Ada lagi yang satu, ya Rasulullah, rumahku, ambil nih sekalian rumahku. Ada sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu yang diterima Nabi. Nabi dihidangkan, dijamu dengan baik. Lalu Nabi berkata, tergantung ontaku. Di mana dia singgah, di situ saya bermalam. Ontanya Nabi namanya Kaswa. Nabi itu Pak, semua aksesoris hidupnya ada namanya. Tongkatnya dia kasih nama Ainun. Ya, semua ada nama-namanya Pak. Maka salah dan keliru orang yang mengatakan apa arti sebuah nama. Coba kalau tidak ada semua nama di sini. Coba Mi, bagaimana kita aku panggil? Coba kalau ini semua caleg tidak ada namanya. Nah, bagaimana dicoblos? Kalau tidak ada nama, bagaimana kampanye? Bodoh itu orang kalau orang bilang apa arti sebuah nama. Sebut Minamata, paling tidak dua aku tahu, agama dengan suku. Sebut Minamata. Abdurrahman, Muslim. Coba, nama, suku, saya bisa tahu. Siapa namamu? Ambot Dalle, pasti Bugis. Ambot Dalle, tidak mungkin Jawa. Mana Jawa Ambot Dalle? Kalau Margono, iya. Masa Jawa Ambot Dalle? Itu orang Bugis itu ada tuh, saya ingin sama Udin sedunia. Ada tuh namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya, Ambok Dalle. Ambok yang untung terus bisnisnya, Ambok Upe. Ambok tidak pernah lolos, Ambok Sakka. Ambok yang banyak di bengkel, Ambok Tang. Ambo yang panjang umurnya, Ambo Tuo. Ambo yang banyak perhiasan, Ambo Intang. Yang bilang gak arti sebuah nama. Penting itu nama. Coba kalau namanya anak tak mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Alhamdulillah saya ingat. Ibu, ada kesalahan perempuan Islam sekarang ini. Itu jelas dalam Quran. Dilarang merubah nama orang tua. Misal, namanya anaknya Naura. Bapaknya Nasrun. Begitu sudah menikah, namanya suaminya Das'at. Menjadi Naura Das'at. Haram. Tidak boleh. Tetap namanya ibu Naura Nasrun. Coba, kenapa bisa tidak boleh Ustadz? Karena mengaburkan. Misal saya namanya istriku kan Naura Nasrun. Menikah, kita pakai budaya barat. Menjadi Naura Das'at. Jadi lari anakku nanti saya kasih juga misalnya Fatimah Das'at. Berarti Naura dengan Fatimah, saudara karena Das'at sama-sama di belakang. Siapa yang pernah dengar namanya Fatimah? Khadijah, istri Nabi. Apa pernah disebut Khadijah Muhammad? Tidak. Seperti disebut Khadijah binti Khuwailid. Istri Nabi Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Bukan namanya Muhammad di belakang. Ya, yang kasih salah-salah. Tulis baik-baik nama tak, terutama yang ada Muhammadnya. Tulis baik-baik. Jangan tulis nama Muhammad F. Namanya Muhammad Faisal. Nah tulis apa? M Faisal. Apa itu M? Minum, makan. Tulis baik-baik itu. Lebih baik F-nya kau singkat. Muhammad F. Jangan M Faisal. Jangan, itu nama mulia itu. Kecuali ada mahasiswaku, nah tulis namanya di absen. W Taufik W. Banyak na W nah. Tulis kau panjang-panjang itu. Nah petungkang kau kambing. Tulis. Nah bilang tak namu ayap saya Ustaz. Saya apakah itu? Nah tulis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Jangan kau lampai dulu. Dah Bapak Ibu, panjang ceritanya ini tapi waktu maghrib sudah dekat. Hikmahnya mau saja. Hikmah dari kisah ini panjang sebenarnya. Satu, kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Ditinggalkan kampung halamannya, ditinggalkan rumahnya. Bahkan ada orang yang ditinggalkan saudaranya. Untuk apa? Mempertahankan iman. Iman barang yang mahal. Rumah bisa dicari, mobil bisa dicari, tapi kalau bapak kehilangan iman, maka bapak akan hancur selama-lamanya. Yang kedua, hikmah dari kisah ini. Ya, konsep hijrah dalam arti pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah satu kali saja terjadi. Tapi konsep hijrah dalam arti perjuangan, maka setiap saat bisa dilakukan. Apa itu? Hijrah itu dari yang dilarang menjadi yang dibenarkan. Bahasa gampangnya, hijrah itu adalah taubat. Ya, bapak-bapak ini yang di depan saya yang sudah tua-tua, yang sudah hijrah ini, yang sudah usia-usia sakaratil maut.
Kalau usia sakaratil maut begitu Pak, kalau putih rambut tak. Hijrah apa? Bertobat. Gimana cara bertobat Ustaz? Ada dua. Satu, tobat bilisan. Bagaimana caranya? Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kita ulang. Lagi berdiri-diri di sini menunggu salat maghrib. Tiba-tiba ada cewek lewat. Kelihatan pahanya. Apa diucapkan? Bukan alhamdulillah, itu akan lolo ini. Pikir salah sih. Apa diucapkan? Subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan keindahan itu. Sudah masih dilihat, maka kita ucapkan astagfirullah, palingkan pandangan. Subhanallah, astagfirullah. Nah, begitu caranya. Jangan subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, cara bertobat setelah memperbanyak istighfar. Salat sunat taubat. Bagaimana cara salat sunat taubat? Sama salat sunnah yang lain, cuma beda niat. Sama tahajud, sama tarawih, sama sama duha, cuma beda niat. Kalau tahajud, niat tahajud. Kalau duha, niat duha. Kalau tobat, salat tobat, niatnya tobat. Kapan waktunya? Selesai maghrib, nunggu isya. Sebentar selesai maghrib, mau bertobat, tunggu isya. Berapa rakaat? 2 sampai 6. Maksudnya 2 rakaat boleh, 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih bagus. Mana niatnya? Usalli sunnatal taubat rakataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya tidak hafal itu Ustaz. Sudah, ambil cara praktis, paling gampang. Berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang maki begini. Tuhan, sampai sunat taubat kayak ini nah. Allahu Akbar. Sudah nih, lanjut maki. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masih mau ke 2 rakaat, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Sudah? Jelas? Apa? Kapan tobatnya Ustaz? Sujud terakhir. Di situ maki tobat. Tobat bahasa Bugisnya mapaletu atau curhat. Bilang maki, tobat maki sujud terakhir. Ya Allah, saya hilap tadi di kantor. Ku pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang nggak juga? Baku pegang-pegang mak Tuhan. Maafkan saya Allah, cakap lupa kak puang doe makhluk halus ya Allah. Nagoda kak, na tergoda tongan na puang. Maafkan saya Allah, yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan tidak mengulang. Apakah orang baik itu orang tidak punya dosa Pak? Bukan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang baik orang tidak punya dosa, maka tidak ada orang baik di dunia. Pasti ada dosa, pasti ada maksiat. Maka orang baik, dia mengakui kesalahannya, dia menyesali kesalahannya. Yang ketiga, dia bertobat dengan tidak mengulangnya. Dan yang keempat, dia ganti dengan kebaikan. Maka kalau Bapak bertobat, tinggalkan, jangan lagi dilakukan. Tobat hari ini, ulang lagi. Nabi bilang malaikat, pacobi-cobi jago pale. Jangan tobat seperti ibu hamil. Pernah lihat ibu hamil tobat? Teriak-teriak tuh. Tobat manda mama lagi hamil. Terakhir ini capek mah. Ndak mama. 5 bulan kemudian, matampu sih. Tapi dia sudah tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Ustaz, banyak dosaku Ustaz. Ampunan Allah jauh lebih besar. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah sebentar malam kita akan lanjutkan di tempat yang saya sebut tadi. Mengundang dengan hormat, Bapak Ibu datang ke sana, kalau bisa bawa anak tak. Ini koreksi buat kita. Itu anak-anak tak, coba bayangkan. Coba kalau kita kasih duduk, maka dia akan tahu sejarah itu hijrah. Sehingga ditanya, bagaimana kisahnya hijrah? Oh, begini terupanya namanya hijrah. Lari-lari di semua, kapan dia dengar dakwah? Di TV dia tidak dengar dakwah. Ibu mau ceramah, ibu juga tidak tahu. Bapaknya mau ceramah, lebih-lebih lagi tidak tahu. Maka ketika ada pengajian begini Pak, suruh duduk anak tadi depan tak. Kalau perlu kasih uang. Dengar ke itu Ustaz ceramah, saya kasih ke uang 20.000. Siapa yang mau dakwai anak kita? Akhirnya dia datang sia-sia saja, hanya capek-capek. Besok dia bisa dilari-lari begitu. Tapi untuk dengar dakwah seperti ini tentu belum tentu ada dalam sebulan. Maka keliru kalau kita hadirkan anak tak lalu kita lepas pergi main. Mudah-mudahan dia akan datang anak-anak kita hadirkan dalam dakwah-dakwah. Terima kasih. Seperti ini. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati juga ini sedikit lagi Ustadz. Tiap hari nak kiringi ke ceramah tiap hari. Hebat tuh ini Bapak. Berapa puluhan itu pejabat saya kenal. Satu-satunya pejabat yang selalu nasihati saya, Pak Wakil Bupati. Luar biasa. Tiap hari, 2 itu ceramah nak kirimi ke 1 pagi. Tapi kadang-kala ceramah kutonyi nak kirim ke saya.
Tapi luar biasa, itu bagian dari dakwah. Bayangkan kalau 100 broadcast namanya, 100 kita kirimi dakwah, 1 saja yang mengamalkan, maka Bapak dapat amal jariah. Dia amalkan itu sampai mati, meskipun kita sudah dikubur, amal tak tetap jalan. Itu disebut amal jariah. Mari bantu dalam dakwah ya. Kita ikut dakwah melalui pesan-pesan kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan. Mudah-mudahan caleg yang hadir di tempat ini Allah angkat derajatnya dan terpilih. Dan yang lebih penting, dia istiqamah dalam menjalankan janjinya. Amin. Ila hadatil Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah.